Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama masih diberi kesehatan, kekuatan, dan keselamatan dalam menjalani kuliah online ya bersama mahasiswa STEKOM, Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer Cabang Kendal ya. Jadi kita ada di STEKOM Kendal. Dengan hari ini adalah dengan kelas KGS 18. Ya, kuliah ini kita kuliah semiotika desain ya. Tadi sebelumnya kita mencoba live streaming semiotika desain, tetapi berhenti di menit ke-8 sekian ya, karena koneksi saya terputus. Dan saya sambung lagi ternyata putus lagi, jadi kita tidak bisa melakukan live streaming. Nah, sebagai gantinya akan saya sampaikan materi dalam bentuk record ya. Ini saya rekam karena kita tadi tidak berhasil untuk live streaming ya. Tetapi tetap perkuliahan tetap berjalan ya. Hari ini kuliah semiotika desain setelah minggu kemarin kita mempelajari apa itu semiotika desain ya. Yaitu ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda di sini kita bagi tiga macam, ada ikon, simbol, dan indeks. Kemarin ada tugas dari teman-teman semua sudah mengumpulkan ya, dan sudah kita review sama-sama. Dan alhamdulillah di kelas ini sudah sekitar 80% ya sudah mengumpulkan tugas. Dan hasilnya sudah sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, khusus kuliah online sekali lagi saya sampaikan tugas-tugas saya di Edmodo selalu terbuka. Jadi bagi yang belum mengumpulkan silahkan menyusul untuk mengumpulkan, tidak ada batasan waktu. Ya, deadline tetap 1 minggu seperti biasa sebagai apa? Supaya ada yang tepat waktu dan bisa kita bahas tiap minggunya. Nah, hari ini kita tidak akan mereview tugas karena sudah saya review kemarin. Hari ini kita akan melanjutkan bagaimana kita melakukan proses perancangan grafis. Ya, jadi semua kemarin ya kita di semiotika kita belajar bagaimana kita melihat sebuah tanda. Ya, contoh kemarin ada seorang ibu-ibu, dia berasal dari negara India, kemudian dia berada di sebuah negara Rusia, di mana ibu-ibu itu tidak bisa membaca apa yang ada teks di bahasa Rusia, dia tidak bisa membaca. Ketika di depan toilet, maka dia akan bingung menentukan mana toilet pria, mana toilet wanita. Maka untuk menghilangkan batas dari segi bahasa dan budaya, maka diwujudkanlah dalam bentuk simbol. Simbol itu berupa apa? Berupa simbol laki-laki dan perempuan yang divisualisasi dalam bentuk gambar vektor. Nah, itu adalah contoh. Nah, untuk mendapatkan sebuah visualisasi tersebut tentunya akan mengalami sebuah proses yang panjang. Tidak serta-merta jadi BIM salah BIM ya, tidak ya. Nah, mari kita ikuti kuliah kali ini kita membahas tentang proses perancangan grafis. Ya, saya masuk ke materi. Oke, kita lihat proses semiotika perancangan grafis. Nah, tadi sudah saya singgung, sebuah karya desain grafis yang baik sebetulnya bertujuan mengkomunikasikan pesan. Nah, jadi yang utama adalah pesan itu tersampaikan kepada audiens secara tepat, baik tepat waktu maupun tepat sasaran ya. Nah, jadi jangan sampai kita selaku pelaku desain membuat desain yang sedemikian rupa, kita tonjolkan nilai estetiknya, tetapi lupa bahwa pesan yang disampaikan itu tidak terlalu jelas, kita sampai lupa ke situ ya. Jadi utamakan pesannya tersampaikan ya. Masalah estetik nanti tetap menyesuaikan ya, sesuai dengan peruntukannya. Ya baik, tentu hasil yang baik tersebut tidaklah secara ajaib begitu saja ya. Secara umum proses perancangan grafis dimulai dari konsep sebagai berikut. Nah, ini saya akan menerangkan beberapa konsep tentang perancangan grafis. Nah, di sini ada 6. Nah, ini 6 ini nanti yang akan kita pelajari sampai di akhir semester. Nah, kita mulai dari konsep. Jadi minggu depan itu sudah pertemuan ke 8 tambah 3, ini 11, 12 ya. Minggu depan itu kita sudah pertemuan ke-12. Kita belajar apa itu konsep ya. Konsep dari perancangan grafis ini. Kita konsepnya, kemudian kita diskusi ya. Kita review konsepnya, apakah konsep itu sudah memenuhi atau belum. Apakah harus diganti ataukah tetap lanjut.
Itu di pertemuan ke-12. Kemudian di pertemuan ke-13 kita membahas apa itu media, ide, dan data. Jadi media, ide, dan data teman-teman mahasiswa susun sedemikian rupa. Kemudian kita bahas di pertemuan ke-13. Nah, lalu pertemuan 14 kita masuk di visualisasi. Visualisasi itu apa? Nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi intinya visualisasi adalah tampilan awal, tampilan desain sebelum kita produksi. Itu nanti di pertemuan 14 sudah harus jadi. Kemudian saya review di pertemuan 14. Nanti akan direvisi dan dibawa di pertemuan 15. Nah, maka harapan saya pertemuan 15 ini sudah finish, tidak ada revisi lagi. Sehingga pada waktu UAS atau pertemuan ke-16 itu sudah menunjukkan proses produksi. Jadi sudah jadi proses produksi. Jadi saya harap nanti di proses terakhir, di proses produksi tidak boleh ada revisi ya. Revisi hanya maksimal sampai di visualisasi saja. Karena kalau sudah produksi, kita bikin misal ya, kita bikin tulisan di toilet tadi ya. Toilet itu dia banyak pakai akrilik supaya awet misalnya. Itu kan harganya juga relatif agak mahal dibanding dengan kertas. Kalau nanti ada revisi kan kasihan ya, biaya akan membengkak. Maka setelah proses visualisasi maka tidak ada revisi lagi. Jadi produksi hanya menunjukkan barang jadinya. Ya harapannya nanti di proses produksi kita sudah bertatap muka secara offline ya harapannya. Tapi misal nanti masih terkendala, kita tetap menggunakan online ya nanti didokumentasi dalam bentuk video supaya kita bisa sama-sama tahu ya, seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah konsep. Konsep ini adalah tujuan umum dan khusus segmen yang dituju. Saya klik. Nah, jadi konsep adalah hasil kerja berupa pemikiran yang menentukan tujuan-tujuan kelayakan. Konsep didapatkan dari pihak non-grafis. Nah, tadi yang untuk toilet, ini toilet saya pakai terus ya untuk contoh ya. Konsepnya apa? Itu dia untuk menghilangkan batas budaya dan bahasa. Di sini juga ada ya, menerjemahkan ke dalam bentuk visual. Jadi ada permasalahan di luar grafis, kemudian diselesaikan dalam bentuk visual. Nah, ibu-ibu India tidak bisa membaca kalimat Rusia. Nah, maka diselesaikan dalam bentuk gambar, simbol. Nah, itu konsepnya, konsep awalnya itu. Oleh karena itu, desain grafis menjadi desain komunikasi visual. Visual itu apa ya? Dilihat ya, visual. Jadi, desain komunikasi visual. Jadi, gambar itu bisa berbicara. Kita bisa berbicara ke seseorang itu hanya melalui gambar. Contoh sekarang ya di chat WA sekarang kan banyak sekali ya muncul stiker. Stiker itu berupa gambar. Ada yang gambar saja, ada yang teks. Ada gambar dan teks. Nah, hanya gambar saja itu sudah bisa mencerminkan apa yang akan kita bicarakan. Yaitu adalah elemen dari desain grafis, desain komunikasi visual. Oke, karena dapat bekerja untuk membantu pihak yang membutuhkan solusi secara visual. Nah, contohnya itu sudah tadi ya. Itu adalah konsep. Jadi, teman-teman nanti minggu depan buatlah sebuah konsep. Disusun dalam bentuk teks ya. Boleh pakai Microsoft Word, boleh pakai PDF ya. Silahkan, saya mau konsepnya mau bikin apa. Latar belakang. Ibaratnya itu latar belakang. Konsepnya ditulis. Nanti minggu depan kita review sama-sama. Oke. Yang kedua adalah media. Nah, media adalah pemilihan media dan mengenal ciri khusus media. Jadi untuk mencapai kriteria sasaran yang dituju diperlukan studi kelayakan media yang cocok dan efektif untuk mencapai tujuannya. Media dapat berupa media cetak, elektronik, luar ruang, dan lain-lain. Contoh tadi ya, toilet. Medianya apa ya untuk kita tempel di pintu toilet ya? Kalau kita pakai kertas HVS, kemudian kita print, kita tempel. Kemudian dari toilet pasti tangannya basah, kakinya basah. Ketika menyentuh pintu nanti kertasnya rusak, blobor, tintanya blobor. Oh, berarti kertas itu tidak sesuai. Ya, seperti itu. Kemudian yang sesuai apa? Kayaknya yang paling awet itu akrilik deh. Akrilik itu tahan air, tahan panas, dan tahan
lembab ya. Jadi dia akan kuat menempel di pintu kamar mandi. Nah, itu adalah contoh media. Berarti konsepnya awal ada seorang yang tidak bisa membaca di lokasi tertentu, maka dibutuhkan sebuah simbol. Nah, medianya apa? Medianya nanti akrilik ya. Akrilik tekniknya apa? Ada macam-macam. Ada yang disablon, kemudian ada yang di cutting stiker ya. Kemudian ada yang disemprot ya, manual, kita bikin bola kemudian disepet, disemprot pakai cat ada ya. Jadi itu nanti masuk ke media. Kemudian yang ketiga adalah ide. Menentukan ide apa yang cocok akan mempertimbangkan untuk mencapai tujuan. Ya, jadi ide ini adalah dipertimbangkan untuk mencapai tujuan. Apa itu? Kita buka. Ya, wawasan yang luas, diskusi, wawancara dan lain-lain. Jadi kita bisa mencari wawasan lagi ya. Bagaimana kita berdiskusi, berwawancara dengan pihak-pihak terkait, bagaimana kita mengolah ide dan bahan kita, media kita dalam bentuk ide atau gagasan. Kadang untuk mendapatkan ide diperlukan suatu kegilaan. Nah, jadi idenya itu brilian, sampai disebut dengan kegilaan. Membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan membuat sesuatu hal yang konflik atau paradoks. Nah, ini memang suatu ide itu kadang muncul dari suatu kegilaan tertentu ya. Nah, jadi ini memang proses ide itu berbeda-beda. Tiap orang dalam mencari ide itu juga caranya berbeda-beda, tidak akan sama. Oke. Ya, yang keempat adalah data. Pengumpulan data secara manual atau digital. Data dapat berupa gambar, teks, dan suara. Jadi sebelum kita buat desain, kita kumpulkan data ya. Nah, data itu berupa teks, gambar. Nah, kita seleksi ya. Kita mau butuh toilet itu datanya apa saja ya. Oh, ini visualisasi orang. Kemudian ini vektor orang, ini siluet orang. Dikumpulkan datanya sedemikian rupa. Nah, apakah data itu sangat penting sehingga harus tampil atau kurang penting sehingga bisa ditampilkan lebih kecil, samar atau dibuang sama sekali? Data bisa berupa data informatif atau data estetis. Nah, nanti silakan dieksplor lebih dalam ya, cari di literatur di mana-mana banyak sekali. Data informatif bisa berupa foto, teks atau judul ya. Jadi foto atau teks dan judul. Data estetis bisa berupa bingkai, background, efek, garis, atau bidang. Nah, jadi nilai estetis itu nilai keindahan. Jadi data-data keindahan, frame, macam-macam itu jangan sampai menghalangi pesan yang akan kita sampaikan ya. Nah, jadi desain dibuat, kalau arah sekarang kan desain itu cenderung minimalis modern ya. Jadi tidak ada desain yang menumpuk warna sedemikian rupa, itu sudah tidak zamannya lagi ya. Silahkan browsing di internet. Desain kekinian, desain modern minimalis, banyak sekali style-style minimalis sekarang ya. Nah, silakan itu diterapkan di teman-teman, karena teman-teman ini masih mahasiswa semester 4 ya. Masih semangat-semangatnya untuk belajar. Oke. Oleh karena itu, peralatan yang diperlukan untuk merubah data analog ke digital. Ya, misal itu datanya berupa sket gambar, itu bisa di-scan ya, kemudian diedit. Jadi sebelum proses desain itu data harus disiapkan. Data bisa berupa data yang manual, bisa langsung data digital. Ya, tugas desainer adalah menggabungkan data informatif dan data estetis. Jadi data yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa teks biasanya. Kalau toilet jarang ada tulisannya. Kalau misal larangan dilarang merokok, ada teksnya dilarang merokok. Kemudian ada simbolnya, gambar rokok, kemudian dilingkar dan disilang. Contoh seperti itu ya. Nah, jadi tugas desainer grafis itu merangkum semua data itu, data baik data estetis maupun data informatif ya. Informatif, informasi yang mau disampaikan. Estetik itu data keindahannya ya. Kita bikin bingkai, kemudian kita kasih warna, kita kasih frame, kita kasih ornamen dan lain sebagainya. Yang penting, yang utama adalah nilai estetik itu tidak menutupi fungsi utamanya, jadi pesan tetap tersampaikan. Oke. Ya, tujuan desain grafis adalah untuk mengkomunikasikan karya secara visual.
Oleh karena itu, jangan sampai estetika mengorbankan pesan atau informasi. Ini yang saya sebut tadi ya. Jadi nilai estetik jangan sampai mengorbankan pesan ya. Yang penting utama itu pesannya. Nah, dilarang merokok, ya dilarang merokoknya tulisannya jelas. Jangan gambarnya yang dibagus, gambar rokok diperbagus, dikasih bingkai, kasih ornamen ramai sekali ya. Tapi tulisan dilarangnya kecil, tidak terbaca. Nah, itu namanya nilai estetik mengorbankan pesan. Jadi tetap yang diutamakan adalah pesannya agar tersampaikan. Nanti nilai estetik hanya penyerta saja. Begitu ya. Oke, saya lanjut. Yang kelima adalah visualisasi. Ya, ini yang kelima, visualisasi. Dengan teknik manual dan digital menggunakan software pengolah image seperti Photoshop dan CorelDRAW. Nah, ini memang dua software ini software dasar yang digunakan umum oleh para desainer. Meskipun di era sekarang banyak yang beralih ke open source ya, pakai Linux, kemudian desainnya pakai Inkscape dan lain sebagainya. Tetap bisa saja, tetapi yang diajarkan di kampus kita dasarnya menggunakan CorelDRAW dan Photoshop. Silahkan ya. Nah, setelah data kita sortir, jadi data-data yang kita kumpulkan tadi kita sortir kemudian dengan skala prioritas, mana yang ditonjolkan, mana yang dikecilkan, mana yang disembunyikan, mana yang diperbagus, mana yang hanya kabur-kabur saja, semuanya kita tata ya. Nah, kita dapat menentukan unsur-unsur grafis yang cocok untuk karya itu ya. Jadi setelah ada data baru kita bisa menganalisa dan kita mulai merancang bagaimana visualisasi dari desain kita. Ya, pemilihan unsur grafis dapat ditentukan dari konsep analisa dan strategi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi kembali ke konsep awal, konsepnya tadi seperti apa? Nah, jadi ini adalah urutan yang yang harus berurutan. Jangan sampai konsepnya A, nanti setelah jadi progresnya, produksinya arahnya ke B. Terus daripada B-nya dirubah, akhirnya si A-nya yang dirubah supaya sama dengan hasil akhirnya. Nah, itu cara yang kurang benar ya. Nah, jika konsep unsur grafis sudah Anda dapatkan dari proses analisa dan strategi, tentu pekerjaan Anda akan lebih mudah dan terarah. Ya, jadi proses visualisasi ini harus berurutan, diawali dengan konsep. Nah, karena itu minggu depan saya harap teman-teman sudah membuat konsep. Konsep ini apa? Konsep saya mau bikin apa tentang semiotika. Banyak sekali semiotika di sekitar kita ya. Bahkan ini teman-teman kemarin ada tugas yang tidak saya duga sebelumnya ya. Jadi memfoto simbol yang ada di baju. Nah, ini baju ada simbol, ada logo. Nah, itu difoto. Jadi sebenarnya dalam menempel diri kita pun itu ada nilai semiotika desainnya ya. Jadi sangat banyak sekali. Nah, karena itu bikinlah konsep yang kalau memang sudah ada konsep itu sudah pernah dipakai silahkan. Yang penting ada unsur M. Apa itu M? Ya, kita sering mendengar kata ATM. Amati, tiru, modifikasi ya. Nah, jadi yang penting adalah nilai M-nya. Jadi silahkan dimodifikasi. Jangan mencontoh apa adanya, letterlek, jangan ya. Buatlah modifikasi, buatlah improvisasi agar tidak sama dengan yang lain. Kalau perlu perbandingkan ya, konsep saya ini Pak. Ini mengacu pada konsepsi ini, tapi saya memberikan kelebihan di sini. Nah, itu boleh ya. Tidak masalah. Karena kita dalam proses belajar ya. Semua mahasiswa atau saya sendiri pun dalam proses belajar. Jadi saya juga seringnya seperti itu ya, ATM. Tapi jangan sekali-kali meniru itu apa adanya. Harus ada unsur modifikasi. Apalagi kita pelaku desain grafis ya. Nanti ketemu yang namanya desain logo. Nah, itu rawan plagiasi ya. Jadi sangat berhati-hati di situ. Oke. Tadi sudah kita bahas visualisasi, kemudian kita lanjut ke proses produksi ya. Jadi setelah desain selesai, maka sebaiknya desain terlebih dahulu di proofing. Ya, jadi tadi proses kelima pembuatan desain itu dilakukan proofing ya. Proofing itu apa? Proofing itu kita print preview ya.
Jadi kalau mau kita bikin cetak akrilik kan mahal ya, kita print dulu di kertas. Ukurannya ukuran sebenarnya, kemudian kita coba. Oh, kira-kira tulisan ini dari jarak sekian meter itu terbaca jelas atau tidak. Nah, itu perlu yang namanya proofing ya. Nah, proofing ini juga misal kita ini sementara kan kita pakai tugas ya. Siapa tahu ini adalah order beneran, maka kita harus proofing. Kita tawarkan ke konsumen kita, apakah desain ini sudah layak atau belum, apakah ada revisi. Nah, kalau memang revisi, di proses kelima tadi ini harus melakukan revisi di sini ya. Oke. Nah, jadi proses revisinya di angka 5, jangan sampai di angka 6 ya. Oke, ini ya, saya kembali ke produksi. Jika warna dan komponen grafis lain tidak ada kesalahan, maka desain Anda siap diperbanyak. Nah, ini kalau sudah di approving, sudah sudah oke, baru dibikin cetakannya, baru dibikin produknya, baru dibikin karyanya. Kalau di tugas ini baru kita bikin untuk proses produksi akhirnya. Nah, nanti harapannya saya setelah proses produksi itu kita sudah beralih ke kuliah offline ya. Tapi kalau memang tetap online, nanti kita sistemnya dokumentasi video ya. Proses produksi silahkan didokumentasi di video dan di foto, kemudian tugasnya diserahkan melalui online juga ya. Proses ini bukan ukuran baku. Kadang ada yang mendesain mulai dari layout, jadi yang urut dari depan, data diatur belakangan. Tetapi biasanya konsep selalu dipikirkan pertama kali. Jika Anda memikirkan konsep di urutan terakhir, bisa jadi desain Anda menjadi pembenaran dari hal yang salah. Maksudnya apa ini? Ini tadi sudah saya bahas ya. Nah, yang benar itu caranya, itu kita bikin konsep dulu, baru kita pilih media, ide, data, lalu bikin desainnya. Baru kemudian diproduksi. Itu cara yang benar. Nah, caranya tadi yang tidak benar, kita nggak perlu konsep, nggak perlu apa. Kita langsung bikin karya, kita bikin produksi. Setelah produksi selesai, baru kita susun rancangannya. Itu cara yang salah ya. Kenapa cara itu yang salah? Ya, itu sebenarnya tidak terlalu salah, tapi itu adalah pembenaran dari hal yang salah. Harusnya konsepnya yang salah, tapi dibenarkan karena mengacu pada hasil akhir. Jadi seperti itu ya. Ya, itu adalah proses produksi. Ya, oke. Sampai sini nanti ada pertanyaan, silakan bertanya melalui Edmodo ya. Jadi mohon maaf kita tidak bisa tanya jawab karena tadi kita sudah mencoba live streaming 2 kali, terputus di angka 8 menit dan 10 menit. Akan saya ulang lagi juga nanti terputus lagi karena kondisi cuaca tadi tidak memungkinkan ya. Di tempat saya habis hujan deras sehingga koneksi saya agak kurang baik. Nah, kemudian ini saya ganti dengan materi record video ya. Ya, seperti itu. Ya, ini sambil saya mengulas ya. Jangan lupa minggu depan kita review konsep. Silakan bikin konsep dalam 1 lembar catatan Microsoft Word, 1 halaman saja, tidak usah banyak-banyak ya konsep. Konsep itu ibaratnya kalau di penelitian adalah latar belakang. Ya, kenapa kalian pilih produk ini? Kenapa pilih pemerancang desain ini ya? Apa alasannya? Konsepnya apa? Dijelaskan di situ ya. Nah, nanti silakan cari literatur yang sejenis tentang semiotika. Nah, apa-apa tentang semiotika silakan bikin konsepnya seperti itu ya. Ya. Kemudian minggu depannya lagi kita membahas tentang media, ide, dan data ini dalam 1 waktu ya. Tidak mungkin dalam 1 minggu hanya membahas media saja, ini percuma kan. Kalau konsep itu memang harus sendirian konsep. Kenapa? Karena belum tentu konsep itu kita bisa menerima ya. Siapa tahu ganti konsep. Nah, jadi cukup konsep dulu di awal. Kalau di awal konsep media dan ide, nah nanti kalau konsepnya nggak dipakai, media dan ide ini juga tidak akan dipakai. Kan percuma, eman-eman ya, eman-eman waktu untuk menyusun. Nah, jadi alangkah lebih baik menurut saya minggu depan cukup kita bahas tentang konsep. Nah, bila nanti mahasiswa sudah lolos di konsep,
baru merancang untuk media, ide, dan datanya. Nah, nanti setelah tiga-tiganya selesai, minggu depannya lagi kita bikin visualisasi dalam bentuk desainnya. Nah, desain ini boleh langsung jadi, boleh hanya sketsa. Nah, nanti kita bahas di pertemuan 14. Lalu ketika ada revisi, pertemuan 15 harus sudah selesai semua. Nah, harapannya ketika jadwal UAS itu tinggal proses produksi, jadi tidak akan ada revisi kembali. Ya, begitu ya teman-teman mahasiswa. Saya kira itu penjelasannya. Ya, kita sekali lagi kita tidak jadi live streaming, jadi saya tidak bisa langsung bertanya ya. Nah, ini akan saya upload di YouTube, kemudian linknya diisi akad dan juga ada di Edmodo. Jadi saya dari awal saya kuliah mengampu di Stekom Kendal, saya menggunakan Edmodo untuk manajemen data dan manajemen tugas. Jadi jangan khawatir, tugas-tugas semester terdahulu masih terekam dengan jelas di Edmodo. Ya, begitu ya. Ini masih ada waktu. Oke. Ya, saya kira sudah cukup jelas ya 6 konsep ini ya. Saya akhiri saja pertemuan malam ini. Sore ya, tadinya sore kita tunda karena kendala cuaca dan kendala koneksi. Kita baru bisa kuliah rekod malam. Terima kasih, saya akhiri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau di rumah rajin cuci tangan ya. Dan juga kalau bepergian selalu pakai masker. Ini informasi terbaru bahwa virus COVID-19 tidak hanya menular melalui droplet. Nah, tidak hanya menular melalui cairan yang keluar dari mulut, keluar dari mulut yang orang yang sakit, tetapi cairan itu bisa bertahan di udara, terutama di dalam ruangan dalam waktu beberapa jam ya. Jadi pastikan ketika keluar rumah kemanapun selalu menggunakan masker. Ini juga sesuai dengan instruksi dari pemerintah bahwa kita diwajibkan menggunakan masker. Bahkan di jalan-jalan ada yang namanya razia masker ya. Mungkin di daerah teman-teman sudah ada razia masker atau belum ya. Saya di Kudus ya, kebetulan di Kudus juga ada beberapa kali ada yang mengatakan, oh jangan lewat sana, di sana ada razia masker. Jadi kalau lewat harus pakai masker. Nah, bahkan di di jam malam ini sudah diberlakukan ya. Di kawasan Kota Kudus, ini saya di posisi di Kudus. Jam malam itu jam 8 malam akses ke pusat kota itu ditutup ya. Jadi di pusat-pusat kota yang biasanya ada keramaian itu ditutup. Jadi baik pedagang maupun masyarakat tidak bisa lewat ya. Jadi ini salah satu antisipasi untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ya. Jadi dengan adanya bulan Ramadan ini harapannya kita bisa beribadah secara khusyuk, tidak terganggu dengan adanya virus ya. Jadi sekali lagi beberapa kali setiap saya kuliah selalu saya ingatkan ya, jaga kesehatan. Ya, selalu saya ingatkan jaga kesehatan. Ya, karena kita bantu pemerintah dalam menangkal penyebaran virus dengan berdiam di rumah. Ya, tetap melakukan pengajaran dari rumah. Saya melakukan pengajaran dari rumah. Mahasiswa juga belajar dari rumah ya. Jadi kita pertahankan seperti ini. Masalah nanti kendala itu kalau sudah terbiasa maka kendala itu akan menjadi biasa. Ya. Begitu ya teman-teman. Terlalu panjang mungkin penutup saya. Sampai ketemu minggu depan dengan kita review tentang konsep. Ya, konsep, tujuan umum, khusus, dan segmen yang dituju. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إن